لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jami'an mahamidihi kullihi ma'alillahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama rasa hormat saya sampaikan kepada pengurus masjid, terutama Pak Ketua Pengurus Bapak Dr. Abdul Wahid SPD MPD yang juga sahabat saya, kepada panitia masjid, kepada masyarakat, pemerintah setempat, Bapak Sesepuh Pak Syaraf Saleh, dan ibu-ibu dari ada majelis taklimnya juga mungkin di sini, atau jamaah dan anak-anak sekalian, serta seluruh jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini satu loncatan besar di masjid ini, di mana mulai diadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lain itu adalah merupakan ungkapan kegembiraan syiar Islam yang ada di dalam lubuk sanubari, yang mana syiar ini berwujud dalam bentuk aktivitas sosial. Dan ini bukan ibadah mahdoh, tetapi adat-adat yang tidak menentang larangan-larangan Allah, bahkan sejalan dengan perintah-perintah Allah. Tidak hanya di masjid ini diadakan, tentu kita lihat ini perayaannya ini Bapak Ibu luar biasa, menyenangkan hati melihat yang indah. Innallaha thayyibun, ya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Saya teringat bahwa tidak hanya di masjid ini, tetapi di berbagai tempat diadakan. Bahkan sudah tercatat kurang lebih 15 negara mengadakan. Tidak ada lagi negara sekarang yang tidak mengadakan Maulid. Semuanya sudah mengadakan Maulid. Saya bisa hitung, ya, Mesir, Sudan, Aljazair, Maroko, Tunisia, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Qatar, Uni Emirat Arab, dan sekarang Arab Saudi juga sudah mengadakan. Ya, informasi terakhir Arab Saudi juga sudah mengadakan perayaan Maulid. Tetapi dalam rangka memperingati nilai-nilai agama di dalam rangka memperingati, ya, amal-amal saleh ditingkatkan di dalam rangka menghadirkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang terjadi. Dan alhamdulillah pada malam ini kita lihat betapa kita antusias di dalam hati untuk memahami dan merayakan ini. Seperti apa sebenarnya asal usul dan keberadaannya di dalam syariat Islam. Ya.
Kalau saya katakan syariat Islam itu berbeda dengan saya katakan seperti apa dalilnya, beda ini. Ya. Kalau seperti apa di dalam syariat Islam itu dalil termasuk tidak ada dalil. Dan dalil itu bisa secara terang-terangan menyebut seperti misalnya salat disebut, seperti misalnya puasa disebut, ya, seperti haji disebut. Ada juga haji disebut secara umum, itu juga dalilnya. Misalnya kita disuruh taat kepada pemerintah, ya. Ulil amri minkum, maksudnya itu pimpinan. Jadi tidak perlu disebut pimpinan ini, pimpinan ini, pimpinan ini, cukup secara umum saja seperti itu. Nah, kalau berkenaan dengan perayaan di dalam Islam, itu memang ada hari-hari Allah namanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina." Sesungguhnya kami telah mengutus dahulu itu Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami. An akhrij qaumaka minal dhulumati ilan nur. Hai Musa. Dan ini Al-Quran ini memberitakan, hai Musa, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Pertanyaan kita, yang mana yang dimaksud oleh Allah dengan hari-hari Allah? Ternyata ya, para ulama mengatakan hari Allah adalah hari kemenangan para nabi, itu pasti. Jadi Nabi Musa menang atas Fir'aun, itu hari Allah. Kemudian Nabi Musa memperoleh wahyu dari Allah, itu hari Allah. Kemudian Nabi Musa sukses membaiat dan para sahabatnya agar supaya beriman kepada Allah, itu adalah hari Allah. Kemudian kekufuran di suatu tempat disadarkan, itu juga hari Allah. Kemudian ternyata banyak hari-hari Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu pernah harus diingat. Tetapi dari semua hari-hari yang ada induknya hari-hari Allah ini. Ya. Bagaimana kita bisa tahu induknya? Seperti ini, bahwa sebenarnya Allah sudah menghitung hari-hari yang ada dalam sepekan. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dan hari-hari dalam sepekan itu tiada lain adalah hanya kondisi waktu saja. Kapan hari-hari itu menjadi penting? Yaitu apabila ada kejadian di dalamnya. Ada kejadian. Jadi kalau ada kejadian di dalamnya, maka hari itu menjadi hari penting. Contohnya hari Jumat. Dulu Bani Israel hari Sabtu. Apa kejadiannya pada hari Sabtu dulu? Ya, ikan itu naik semuanya tanpa dipancing, naik ke darat tanpa dipancing, perobatan. Jadi Bani Israel ini tinggal memungut saja ikan pada hari Sabtu, tapi kalau bukan hari Sabtu tidak ada ikan yang muncul. Menjadilah hari-hari kesenangan, hari-hari syukur menjadi hari Allah. Kemudian hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dikatakan banyak hari-hari. Kenapa hari Jumat dikatakan banyak hari-hari? Karena fihi khuliqa, pertama kali ciptakan Nabi Adam di situ. Wa fiha udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke surga. Wa fiha ukhrija minhu, dan dikeluarkan itu turun ke bumi. Maka hari Jumat itu menjadi hari penting. Jadi kenapa hari Jumat menjadi hari penting? Karena ada kejadian penting di dalamnya. Kemudian hujan pertama kali turun ke bumi adalah hari
hari Jumat. Ya. Nah, karena banyaknya kejadian pada hari itu menjadi hari penting, hari Jumat. Nah, kalau seperti itu kondisinya hari-hari itu, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini sebagai pembawa risalah, sebagai khatamun nabiyyin, sebagai pembawa amanah, sebagai rahmatan lil alamin, maka apa yang terjadi? Maka semua yang terjadi di dalam hidupnya Nabi yang menunjukkan atas kebesaran Allah adalah hari-harinya Allah. Nabi diutus pertama kali 17 Ramadan. Kapan wahyu menjadi harinya Allah, maka ini terperingati juga, yaitu nuzul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Hari perang Badar adalah hari-harinya Allah. Fathu Makkah hari-harinya Allah semuanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan Padang Arafah itu menjadi tempat berkumpulnya orang haji, menjadi hari Arafah, menjadi harinya Allah. Ya, 9 Zulhijjah menjadi harinya Allah. Tetapi ini semuanya hanyalah merupakan cabang, induknya adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu penjelasan para ulama. Jadi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar merayakan seorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi merayakan lahirnya hidayah di alam raya. Seorang penyair namanya Syauqi, Ahmad Syauqi, mengatakan uli dari huda falqaina ya wa fahmu zamani tabassumun wa ahram wa sana. Uli dari huda, telah lahir petunjuk, maka alam raya ini bersemi dan mulut zaman tersenyum dan penuh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata bahwa hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat gegap gempita alam raya ini. Dalam beberapa riwayat lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara seluruh alam menyambutnya dan seluruh malaikat menyambutnya, ya. Dan pada saat kejadian itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dan kelahiran Nabi tepat Rabiul Awal. Rabiul Awal itu kalau dalam bahasa Arab namanya musim semi. Jadi semuanya mengeluarkan bau. Bahkan malaikat-malaikat membawa kayu-kayu yang berasal dari surga dan ditanam di bumi supaya bumi ini harum disebabkan karena adanya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kayu gaharu yang ditanam. Asal usulnya kayu gaharu itu dari situ. Itu menurut riwayat-riwayat yang kita baca. Ya. Jadi kalaulah alam raya ini gegap gempita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu karena adanya hubungan kecintaan kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang berkenaan dengan Nabi, yang berhubungan dengan Nabi, yang mengingat Nabi, yang berdoa kepada Nabi, yang membaca selawat kepadanya dan membaca sejarahnya, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa rafa'na laka dzikra. Dan sungguh kami Muhammad mengangkat penyebutan. Ketika datang hari-hari Maulid ini, semua manusia di dunia ini dituntun oleh Allah dan mengingat Nabi, baik yang beriman atau tidak beriman. Mereka semua mengingat Nabi.
Bahkan yang setuju dengan Maulid dan tidak setuju dengan Maulid mengucapkan kalimat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menentangnya, tapi kami tidak mau merayakan Maulid karena kecintaan kami kepada Nabi, tidak mau mengikuti Maulid, karena Maulid itu tidak disukai oleh Nabi. Misalnya dia mengatakan ini tidak pernah dikerjakan Nabi, karena kecintaan saya kepada Nabi saya tidak mau ikut. Sebaliknya yang mengerjakan Maulid justru karena kecintaan kita kepada Nabi, maka kita merayakan Maulid. Nah ini. Tetapi ada yang tidak disadari bahwa seluruh manusia mengucapkan tentang dan besar Muhammad. Semuanya mendoakan Nabi. Di Arab Saudi kalau musim Maulid begini, semua ulama-ulama itu berbicara tentang Maulid dengan pandangannya masing-masing. Ada yang setuju, tapi ujung-ujungnya adalah bercerita tentang Nabi. Inilah yang dimaksud dengan warafa'na laka zikra. Sungguh kami telah mengangkat penamaanmu hai Muhammad. Terus, mari kita lihat apapun yang berhubungan dengan Nabi besar diangkat derajat. Pertama adalah tempat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, ya, kota Mekah itu sudah dipersiapkan dari zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah ke kota Mekah, kemudian membangun peradaban, disimpan istrinya di situ dan anaknya. Itu demi lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi lahirnya Nabi besar yang akan nanti memimpin manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya. Itu satu. Maka kota Mekah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Satu adalah menjadi tempat tinggalnya Nabi, yang kedua adalah Allah bersumpah memuliakan kota Mekah dan dijadikannya sebagai kota suci karena berhubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Saya tidak hanya bersumpah dengan negeri ini, tetapi engkau Muhammad halal tinggal di dalamnya. Inilah tempat. Nah itu. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad lahir di tempat itu. Kemudian yang kedua, tempat yang lain, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi tantangan dari orang Quraisy bersabar dengan sepenuhnya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah ke kota Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya dan meninggalkan negeri yang paling dicintainya. Nabi hanya berdoa, Allahumma akhrajtani min habbil biladi ilayya ila habbil biladi ilayya. Ya Allah, Engkau mengeluarkan saya dari negeri yang paling aku cintai di muka bumi yaitu Mekah menuju negeri yang paling Engkau cintai ya Allah di muka bumi yaitu Madinah. Nabi sudah tahu bahwa saya tidak mungkin disuruh pindah oleh Allah dari Mekah ke Madinah kecuali tempat itu pasti lebih baik. Pasti ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita betul. Apa yang diduga oleh kita betul. Di kota Madinah berkembang peradaban baru. Kemudian di kota Madinah lah ditetapkan Nabi menjadi bukan di sana. Dan tanah di Madinah adalah tanah yang terbaik di muka bumi ini karena tempatnya Nabi bersatu. Seperti itu. Ya. Maka kota Madinah diberikan juga kemudian pada menjadi kota suci. Ketika Rasulullah SAW menjelang hijrah ke Madinah, Nabi juga harus berisra dan berwira atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Mampir ke mana? Bapak Ibu, mampir ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa disebut karena keterikatannya dengan Nabi. Diberi juga hadiah Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kota suci. Biasa. Ini baru tempat. Orang yang pernah melihat Nabi, orang yang pernah melihat Nabi itu adalah sebaik-baik generasi sahabat. Dan generasi yang terbaik yang kedua adalah melihat orang yang pernah melihat Nabi, yaitu anaknya sahabat dilihat oleh orang yang di belakang. Itu generasi. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ada pada suatu saat
kaum muslimin itu berada pada satu kesulitan. Negerinya dikepung suatu tempat. Mereka sudah berusaha mempertahankannya tapi tidak bisa, dikepung oleh penjajah dari luar. Kemudian dia berusaha untuk mencari jalan keluar, tidak bisa. Ada seseorang yang mengatakan, adakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasul? Pernah melihat orang yang pernah mengatakan, saya, oh sini. Coba aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini bisa terbebas dari itu. Berdoa. Setelah berdoa, pada saat itu juga sudah ada jalan keluar dari mereka. Ya. Mereka berhasil mempertahankan ini. Apalagi para sahabat, apalagi yang pernah melihat Nabi. Oleh karena itu, orang yang pernah melihat Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang mau tinggal di Medina. Ketika Nabi sudah wafat, tidak ada lagi sahabat yang mau tinggal di Medina. Kemana semua? Menyebar ke seluruh negeri, menyebarkan agama Islam. Tidak ada. Istrinya Nabi Hafsah meninggal di Indonesia. Perjalanan 3 jam pesawat sana. Ada yang meninggal di Yunani, ada yang meninggal, bahkan konon katanya ada yang meninggal di Indonesia. Katanya para sahabat. Nah, itulah generasi disebabkan karena pernah melihat Nabi. Ini masih dalam makna warafat. Ini berkenaan dengan orang. Bagaimana lagi yang lain? Berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi. Ini berhubungan dengan kecintaan. Orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati di dalam dirinya, diberi nilai oleh Allah sempurna. Kalau tidak ada cinta kepada Nabi, ya, kita datang merayakan, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita datang merayakan Maulid Nabi dalam rangka mewujudkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka kecintaan kita kepada Nabi SAW melahirkan kesempurnaan iman. Bagaimana ini bisa? Kita lihat satu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab ini kalau boleh kita andaikan seorang yang full keimanannya, sempurna keimanannya, ya, seluruh perjuangan di dalam Islam dia ikuti. Pertama, setelah masuk Islam sendiri sudah merupakan pahalanya sangat besar. Tadinya bukan orang Islam, kemudian dia masuk Islam, maka itu pahalanya besar sekali. Kemudian yang kedua, dia hijrah bersama Rasulullah, pahala hijrah luar biasa. Kemudian ikut seluruh pertempuran mempertahankan agama bersama Nabi, dan itu pahalanya besar. Kemudian bersama-sama dengan Nabi membangun masjid, membangun kota Madinah, bersilaturahmi, kemudian berangkat haji dan seterusnya. Ya. Suatu saat Umar SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai ya Rasulullah. Ya Umar, saya senantiasa di dalam hati juga senantiasa sayang kepadamu ya Rasulullah. Dia tahu ada sesuatu yang menimpa. Ya. Terus yang bisa disandingkan dengan kecintaan saya kepada hanyalah diri. Saya ini sayang pada diri, tidak mau juga kalau ada yang orang bukai diri, bukai hatiku, saya tidak mau. Begitu juga kepada engkau ya Rasulullah, saya tidak mau ada yang menjadi sama. Kata Nabi, belum ya Umar, belum. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri, itu baru kaget Umar. Ternyata kecintaan saya kepada Nabi belumlah sempurna. Kemudian beristighfar di dalam hati dan menghadirkan sesuatu yang besar di dalam hati. Tiba-tiba muncul dari dalam dadanya perasaan bahwa sungguh ia telah cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Sekarang ya Rasulullah, saya sudah merasakan betapa cintanya saya kepadamu melebihi cintanya saya kepada diriku sendiri. Kemudian dia mengatakan, nah baru anak berbagi amalan iman. Sekarang ini baru sempurna keimanan. Jadi kesempurnaan iman kita itu disebabkan karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang lain adalah orang yang melaksanakan ibadah sholat tidak sah salatnya kalau tidak menyebutkan Rasulullah di dalam sholat, tidak berselawat dan mengucapkan selamat dan keselamatan kepada Rasulullah. Bukan hanya kita, Nabi sendiri untuk mensahkan salatnya harus mengucapkan salam keselamatan pada dirinya sendiri dari dirinya. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi wahai Rasul, ya, disertai dengan rahmat Allah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya, itu juga harus Nabi ucapkan. Dan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu adalah ucapan dari Allah. Allah yang pertama mengucapkan. Kemudian Nabi sendiri harus mengucapkan di dalam salat. Kita juga sah kalau kita mengucapkan. Kalau tidak mengucapkan itu tidak sah. Betapa Nabi besar Muhammad SAW diangkat derajatnya. Semua berhubungan dengan Nabi, maka itu diangkat derajat. Sekarang saya yakin banyak yang bernama, namanya di sini sama dengan namanya Nabi. Ada Muhammadnya di depan. Adik-adik sekalian, ada yang namanya Muhammad di sini. Muhammad siapa begitu? Satu. Siapa lagi? Ya, Muhammad dua. Nabi bersabda, tasammau bil ismi wa la taqtanu bil kunyah. Namakanlah diri kalian dengan nama, tapi jangan ambil gelarku. Ya. Gelarnya Nabi adalah Rasulullah. Jangan ada yang bernama Rasulullah, ya. Jangan. Tetapi Muhammad siapa? Muhammad siapa? Ya. Itu semuanya adalah diangkat derajatnya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berhubungan dengan Nabi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat sudah kita buktikan. Kemudian Nabi Adam saja, ini Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadinya itu Nabi Adam berupa kayak boneka. Jadi di iblis ini nakal, ya, ini iblis nakal. Ketika dia, apa ini malaikat ini? Ini manusia diciptakan oleh Allah dan dia nanti akan menjadi pemimpin. Mulai iblis di dalam dirinya, saya lebih mulia daripada dia. Jadi iblis dinakal karena belum ada rohnya ini Nabi Adam, dia masuk dari mulutnya. Ada lubang-lubangnya, ya, ada lubang telinganya, ada mulutnya. Itu beriksa sama iblis, ya. Tendang-tendang, mulutnya yang kubur-kubur, bunyi-bunyi tunggu, ya. Karena baru lubang seperti boneka. Nah, ketika dia masuk ke mulutnya, keluar dari pantatnya, kena akalnya iblis itu. Masuk dari pantatnya, keluar lagi dari mulutnya. Ketika ditiupkan roh, 10 malaikat di alam raya iblis itu memberi hormat dengan sujud. Hormat sujud sama dengan hormat begitu, ya. Tapi cara hormatnya adalah dengan sujud. Termasuk juga iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Kemudian setelah itu melek matanya, terbuka matanya Nabi Adam. Dilihat. Ternyata terheran-heran. Pertanyaan pertama yang dikeluarkan oleh Nabi Adam kepada Allah adalah, ya Allah, siapakah itu Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hei, dari mana kamu tahu bahwa ada dari cucumu nanti akan
akan ada yang bernama Muhammad. Padahal kamu ini bersinar nanti cuci. Ya, berapa ratus tahun kemudian, ribuan tahun sampai baru ada namanya. Dari mana? Ketika saya buka mata saya, Allah, saya melihat tertulis di aras, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika namanya disandingkan dengan namamu ya Allah, aku tahu pasti ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, laulah ma khalaqtuka, andai bukan karena Muhammad tidak ciptakan kau Adam. Betapa penting. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat betapa Nabi Muhammad SAW kecintaan kita kepada Nabi itu melahirkan kesempurnaan. Yang tadi sudah, yang kedua adalah keselamatan kita. Ya. Inilah yang saya maksud dengan kita maksud dengan rahmat dan nikmat. Tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Ada cerita seorang sahabat namanya Sauban. Ya. Cerita sahabat Sauban radhiyallahu taala dalam kehidupan akhirat. Tidak dalam posisi surga bawah, tapi surga Firdaus. Jadi harga cinta kita kepada Rasulullah adalah surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya Allah. Demikian dalamnya perhatiannya Allah kasih sayang kepada Nabi. Ada seorang ulama menyebut ya berapa kali di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, mengisyaratkan atau menceritakan tentang Nabi Muhammad. Itu dihitung 2672 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Makanya ayat yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan itu meliputi seluruhnya. Ya. Disebabkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan merayakan kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena cinta kepada Nabi. Maka cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya diungkapkan ya, dibandingkan cintanya sahabat dengan cintanya kita, diungkapkan dengan berbuku seperti ini, bercerita tentang sejarahnya Nabi itu lebih besar sesuatu. Sekarang, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari lahirnya? Ya. Apakah mengapa Nabi tidak memerintahkan seluruh sahabatnya untuk memperingati hari lahirnya Nabi? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kemudian kenapa orang-orang itu tidak mengerjakan peringatan Maulid seperti sekarang ini? Nah, ini semuanya berbeda. Sekarang para ulama melihat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama memperingati hari lahir. Tetapi tidak seperti caranya kita. Ya. Rasulullah lebih dalam lagi setiap minggu. Ketika datang hari Senin dengan cara mengisinya dengan ibadah. Satu jenis ibadah yang dikerjakan yaitu puasa. Puasa ini adalah wakil daripada apa saja yang sifatnya beribadah kepada Allah atau sifatnya pengabdian kepada Allah bisa dikerjakan dengan cara apabila kita memperingati. Ada orang memperingati Maulid, saya mau banyak salat tahajud deh, memperingati Maulid saya banyak salat, boleh. Karena satu jenis ibadah. Ada yang mengatakan saya juga mau berpuasa deh karena mau memperingati hari lahirnya dengan berpuasa, boleh berpuasa. Kalau saya mau silaturahim aja lah, kumpul-kumpul, boleh, kan seperti itu. Artinya hukum memperingati itu ada di dalam Islam. Nah, kenapa
pada zaman dahulu tidak memperingati seperti sekarang ini. Karena ini ada adat yang di belakang ada. Ya. Saling memperingati hari jadinya kota kita peringati. Kemudian hari kemenangan kita benar. Hari kemenangan. Dulu di Madinah sebelum ada hari raya Idul Fitri Idul Adha, yang diperingati orang itu namanya Yaumul Bu'ats. Hari kemenangannya orang Madinah mempertahankan kotanya ketika diserang agresor, mereka menang. Maka sebelum datangnya Islam mereka memperingati itu. Ketika datang Nabi Muhammad SAW sudah berhenti memperingati itu. Yang diperingati adalah hari raya Idul Fitri Idul Adha. Tetapi para sahabat Khulafaur Rasyidin, ya, di belakang Nabi, ketika mereka menyadari alhamdulillah untuk kita ini jadi Islam ya. Kalau tidak jadi Islam kita jadi apa ini jadinya? Penghuni neraka jadi. Mereka kumpul-kumpul di masjid. Kemudian setelah kumpul mereka berzikir sama-sama. Ketika mereka berzikir kumpul-kumpul seperti ini, tidak ada dicontohkan juga pada zaman dahulu. Nabi juga tidak mencontohkan ini. Tapi tiba-tiba ada Jibril datang kepada Nabi, hai Muhammad, coba lihat itu sahabat dia kumpul-kumpul sendiri di masjid. Kemudian datang Nabi, ada apa kalian lakukan ini hai sahabat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian sama malaikat? Jibril memberitahu saya bahwa Allah berfirman, hai malaikat, lihatlah sahabat-sahabatnya Muhammad ada di masjid. Mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia. Maka larilah Nabi. Apa yang kalian kerjakan? Begini ya Rasul. Kami bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kami jadi orang Islam. Saat ini kami masih berada dalam kemusyrikan itu bagaimana jadinya? Akan membaca Quran, ada yang berzikir, ada yang menjadi adat kemudian. Dan itulah awal-awal munculnya aliran-aliran zikir yang menjadi aliran-aliran zikir kemudian hari. Nah, seperti juga ini ya. Ketika pada zamannya orang sudah banyak melupakan kisah-kisah Nabi, banyak melupakan perjuangan Nabi dan sunnah-sunnah Nabi sudah mulai terlupakan. Orang jangan berkumpul. Lebih baik kalau datang hari lahirnya Nabi, tidak hanya kita berpuasa, tidak hanya kita bersedekah, tidak hanya kita melakukan kebajikan, tetapi kita tambah dengan kumpul-kumpul, kemudian baca-baca anasyid atau puji-pujian Nabi, kemudian baca sejarah Nabi. Akhirnya ada seorang yang namanya Al-Barazanji, itu menulis sejarahnya dan indah dengan bentuk syair. Kalau dibaca-baca oleh orang, karena orang Arab yang membacanya paham, jadi tidak ada persoalan begitu dia dengar. Yang kita ini yang tidak paham kadang-kadang ya, lagunya saja yang keluar, tapi kita tidak tahu artinya. Nah, tetapi bangsa Indonesia itu baik. Kenapa? Karena tidak tahu artinya Barazanji, tetapi diantara Barazanji diselingi dengan khutbah seperti ini, dengan ceramah-ceramah, akhirnya kena juga. Ya, itu ini sebenarnya adalah adat-adat umum. Nah, terus apa manfaatnya? Nah, kalau dari segi manfaatnya ini, ada ayatnya. Pertama, baca Quran tadi, kita memperlihatkan pertama tadi adinda yang membaca Quran dengan suara yang bagus. Ya, amalan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikerjakan manusia adalah membaca Quran. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Ceramah agama, dakwah Islamiyah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya ayyuhar rasul inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munir. Kami mengutus Muhammad agar ada dakwah di dalamnya. Ini aktivitas dakwah semuanya. Apalagi puji-pujian. Sebab Muhammad SAW suka dengan puji-pujian. Tapi bukan kepribadiannya yang dipuji, tetapi kenabiannya, risalahnya, ajarannya, akhlak yang harus diterapkan oleh masyarakat. Kami bikin mimbar di masjid kita khusus 130.000 jumlahnya penyakit Rasulullah adalah kitab Bidah Medina namanya. Itu siapkan mimbar dan satu persatu memuji Nabi, memuji kenabian, bukan memuji pribadinya, tetapi memuji kenabian bahwa ia adalah Rasul, membawa hidayah, membawa akhlak dan seterusnya. Ini dia. Jadi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang ada yang
baca buku rebana ya. Itu adalah demi untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa pun yang memuji Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak-anak pada zaman itu memuji Nabi ya. Coba anak-anak sekalian dengar ya. Sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, itu di Madinah ada suku namanya Bani Najjar. Itu ada putri-putri kecilnya. Ini ada putri-putri kecil ya, pakai jilbab ini ya. Dulu kan jilbab belum wajib pada saat grup ya. Jadi masih kelihatan, tapi anak-anak kecil. Dia ambil rebana dan pukul. Nahnu jawari Bani Najjar ya habbata Rasulillah min jar sambil ya. Kami adalah putri-putri Bani Najjar. Alangkah indahnya ya, alangkah cintanya kami seandainya Rasulullah menjadi tetangga kami. Oke, sambil menyambut kedatangan Nabi tersenyum mendatangi. Atuhibbunani, hai putri-putri kecil, adakah kalian sayang sama saya? Kalian suka sama saya? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami cinta padamu ya Rasulullah. Itu anak-anak kecil itu semuanya ya. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ushhidukum bi anna Allah." Saya mempersaksikan bahwa Allah mencintai. Ya, cinta kita pada Nabi, menunjukkan cinta apa? Itu harta yang sangat besar. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, bagaimana cara cinta kepada Allah? Ikuti Nabi. Ya, kalau ya orang-orang yang tidak seiman dengan kita, cinta kepada Tuhannya itu ada yang dengan melakukan pengorbanan, ada yang membuat fotonya, ada yang membuat batunya, ada yang membuat ini dan itu mereka caranya mereka ya. Tetapi caranya orang Islam mewujudkan cintanya, Allah tidak boleh diwujudkan dengan sesuatu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apa-apa, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, maksudnya bagaimana? Ya kalau ada orang membuat kue, masa kuenya serupa dengan orangnya? Tidak ya. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluk yang Dia ciptakan. Kapan orang membuat suatu gambaran tentang Tuhan kemudian diserupakan dengan apa yang pernah dilihat? Misalnya dia pernah melihat matahari kan, atau dia pernah melihat manusia, atau dia melihat tumbuh-tumbuhan, kemudian serupakan Tuhannya dengan itu pasti bukan Allah. Ya, bagaimana caranya mewujudkan cinta ini supaya nyata? Cara mewujudkan cinta kita supaya nyata kepada Allah adalah ikuti Nabi. Itu saja. Begitu kita ikuti Nabi, maka satu paket cinta Allah dan cinta Rasul adalah satu paket. Ketika kita cinta kepada Rasul, maka itulah cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, harus juga cinta kepada Rasul. Ini adalah hal. Jadi, Bapak Ibu, jamaah masjid kita ini Darussalam, adik-adikku sekalian, hadiran kita di sini adalah mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita bergembira. Ini yang datang ke sini tidak mungkin kita bukan sedih. Semuanya gegap gempita di dalam hati kita. Kalau kita ingin ditanya kenapa saya mengadakan acara Maulid, tidak ada jawabannya kecuali rasa gembira pada Nabi. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Jadi ungkapan rasa gembira kita pada sesuatu itu lebih baik daripada harta itu sendiri. Nah, bagaimana kalau seandainya kegembiraan itu disebabkan karena datangnya hari Maulid? Luar biasa. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir berkenaan dengan
hukum menceritakan sejarah-sejarah para nabi. Ya. Bagaimana hukumnya menceritakan sejarah-sejarah para nabi. Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Demikian itu demi untuk supaya mantap keimanan. Nah, kalaulah nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui cerita-cerita nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, maka umat Muhammad kira-kira bagaimana? Umat yang besar. Apakah ceritanya Nabi Ibrahim yang utama kita tahu? Atau ceritanya Nabi Musa yang utama kita tahu? Atau ceritanya Nabi Isa yang utama kita tahu? Ya. Tentu yang paling utama adalah ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mempelajari cerita Nabi Muhammad, keimanan kita kembali. Inilah rahasia daripada perayaan ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa perayaan Maulid ini adalah menebar luas rahmat di antara kita semuanya. Dan ini tinggi sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada nilai ini dalam hatinya, maka ketahuilah bahwa kesempurnaan iman sudah ada di dalam hatinya. Yang kedua adalah bahwa derajat kita ada yang diangkat oleh Allah, dan akhirat kita terutama, akhirat kita adalah bersama dan bersama. Ada seorang badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini uhibbu. Ya Nabi Allah, saya ini orang badui, jarang saya masuk Madinah. Mungkin setelah ini saya tidak kesini lagi. Ya. Dan betul, dia datang kepada Nabi, ketemu, ngomong sebentar, setelah itu kembali ke tempat gembalaannya, sampai tidak ketemu lagi sampai Nabi wafat, dan dia entahlah dia duluan wafat atau nanti. Ini saya itu cinta padamu. Yang saya lakukan hanya 3. Saya salat, saya puasa, dan saya mengeluarkan zakat binatang ternak saya. Pada saat itu belum ada perintah haji, belum, baru 3 perintah saat itu. Ya. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Ya, bisa. Kata Nabi, bisa dengan ini. Tetapi ya Rasulullah, saya mau bersama dengan engkau. Oh iya, bisa kata Nabi. Saya mau bersama para nabi. Jadi modalnya sedikit, berjumpa dengan Nabi sebentar sekali, mendapat penerangan agama tidak banyak, tetapi dia disiplin salat, dia disiplin puasa, dan dia disiplin mengeluarkan zakat. Ya, ditambah modal satu, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lughatul Qur'an wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي